Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ken, dan hari ini saya akan men-sharingkan tentang proyek yang sedang saya jalankan ya teman-teman ya. Perusahaan saya ini sedang bergerak di bidang cryptocurrency ya teman-teman, di bidang keuangan, khususnya di cryptocurrency, mata uang digital ya teman-teman ya. Oke, kita sedikit langsung lihat aja ya teman-teman ya. Ini adalah gambarnya ya, proyek kita adalah namanya Moonbot. Kita lanjut dulu ya. Kalau kita ngomongin cryptocurrency, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya Bitcoin ya, teman-teman ya. Bitcoin itu adalah aset digital yang diciptakan dari tahun 2008 dan sudah diakui oleh Bapepti. Di mana kalau kita lihat dari historinya, dari masa ke masa dia selalu mengalami kenaikan ya, teman-teman ya. Nah, ada kisah lucu, teman-teman, di tahun 2008 atau 2009 ya, teman-teman ya. Di mana ada orang iseng beli 2 loyang pizza pakai 10.000 Bitcoin, teman-teman. Nah, kebayang nggak? Dulu satu Bitcoin mungkin nggak ada harganya, teman-teman. 10.000 Bitcoin buat beli 2 loyang loh, istilahnya gitu loh. Ya, dan akhirnya apa teman-teman? Per hari ini harga Bitcoin itu di atas 20.000 dolar teman-teman, di atas 300-an juta lah satu koin. Jadi 10.000 kalikan 300 juta aja deh. Itu udah berapa? Itu bakal jadi tukang pizza terkaya di dunia kali ya. Oke, Bitcoin dari yang nggak ada harganya di tahun 2008-2009, harga Bitcoin loncat teman-teman di 2014 jadi 1.165 dolar. Buset, ini muncul orang-orang kaya baru, teman-teman. Ya, singkat cerita, harga Bitcoin itu turun ke 158 dolar. Kira-kira teman-teman kalau jadi saya, teman-teman mau beli gak nih di harga segini nih, ya? Nah, ada yang mau, ada yang tidak. Kalau nggak mau, mungkin dia khawatir, aduh, jangan-jangan Bitcoin harganya turun terus nih, seperti itu ya. Tetapi ada juga yang mau, teman-teman, bahwa dia ngelihat Bitcoin ini punya potensi, kripto ini ke depannya punya potensi. Ya udah saya beli, mumpung lagi diskon nih, bisa kayak gitu. Ya, singkat cerita, di tahun 2017 harga Bitcoin loncat, teman-teman, ke 19.765 dolar. Buset, muncul orang-orang kaya baru selanjutnya lagi, teman-teman. Ya, ini naik berapa kali lipat, teman-teman. Ngeri banget ya. Bahkan jangankan di sini, beli di 1.000 aja ke 19.000 itu udah naik berapa kali lipat, teman-teman. Tinggi banget kan? Ya kan? Nah, singkat cerita harga Bitcoin terdiskon lagi nih, turun lagi ke 3.165 dolar. Di sini gimana, teman-teman? Kira-kira teman-teman kalau jadi saya, teman-teman mau beli gak di sini nih? Ya, ada yang mau, ada yang tidak. Tapi kalau saya beli gitu loh. Tapi suka-suka lah ya. Seperti itu ya. Apalagi ini masa lalu, kita nggak bisa ngulang ya kan. Nah, singkat cerita teman-teman, di sini harga naik lagi. Buset, naik ke 69.000 dolar. Ini kurang lebih 1 miliar teman-teman. Hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Ya, jadi singkat cerita harga Bitcoin loncat kayak begini, ini harga tertingginya teman-teman. Orang-orang, wah, semuanya, wih, Bitcoin harganya meroket, to the moon. Akhirnya apa? Semua pada beli, 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 beli. Padahal mereka apa? Kondisi yang terjadi adalah mereka belinya terlalu tinggi, teman-teman. Pas udah mahal, mereka baru beli, gitu loh. Logikanya kan ada kalau harga lagi murah, justru kita beli, ya kan? Kalau harganya sudah balik ke normal, atau harganya sudah meroket, ya kita jual, bukan kita beli lagi, kan? Gampangnya kayak gitu. Nah, singkat cerita, teman-teman. Harga Bitcoin per hari ini itu ya kurang lebih 20 ribuan, teman-teman. Ya mungkin nggak di sini lah, mungkin di sini tuh. Ya, di sini nih. 20 ribu tuh, kurang lebih. Satu Bitcoinnya. Nah, artinya apa? Ini diskon besar-besaran, teman-teman. Udah turun 60-70%, teman-teman. Atau bahkan 80% ya. Harganya udah turun banyak, teman-teman. Nah, singkat cerita, kira-kira nih, teman-teman kalau ngelihat grafiknya nih, dari nggak ada harganya, dari, saya ganti warna ya, dari nggak ada harganya, terus naik ke 1.165 dolar, naik ke 19.765 dolar, naik ke 69.000 dolar, ya. Artinya apa? Kalau 2024, 2025 kita ikutin siklusnya, harusnya ini meroket lagi kan nih? Bisa jadi ya. Kalau menurut prediksi dunia loh, ada yang bilang bakal nyentuh 200 ribu, ada yang bilang bakal nyentuh 250 ribu, ada yang bilang bakal nyentuh 1 juta dolar, teman-teman. Ya bukan saya ngomong loh ya, ini teman-teman research sendiri dulu, do your own research sebelum teman-teman melakukan transaksi di cryptocurrency ya. Oke, nah artinya teman-teman bisa ngelihat ya potensinya seperti apa nih. Ini lagi diskon nih 20 ribu nih. Kalau harganya meroket, otomatis jadi orang kaya selanjutnya gak sih? Kalau teman-teman punya modalnya gitu ya. Tapi intinya teman-teman bisa melihat potensinya ya. Meskipun dalam proses perjalanannya ini naik, 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 naik terus, tapi dia tidak mulus. Ada naik, turun besar-besaran, naik besar-besaran, turun lagi, naik besar-besaran, turun lagi. Nah, harusnya ke depannya menurut prediksi nih 2024-2025 dia meroket lagi nih, meroket lagi. Ya, tapi ya who knows gitu loh. Cuma teman-teman bisa lihat potensinya nih. Ini ada polanya. Kayak contohnya orang yang gagal polanya seperti ini, orang yang berhasil polanya seperti ini. Setiap kebiasaan kita
yang menentukan kita berhasil ataupun tidak, itu kan tergantung dari pola kebiasaan kita juga ya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Market pun ada polanya. Oh, tiap kali musim kemarau, barang ini laku. Tiap kali masa musim hujan, ini barang ini laku. Contohnya kayak gitu teman-teman. Ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, teman-teman bisa ngeliat potensinya ya. Tetapi pertanyaan saya, apakah semua orang itu paham dengan namanya transaksi kripto? Tidak, ya kan? Nah, tidak semua paham, tapi kebanyakan orang ingin bisa memanfaatkan potensinya, ya kan? Oh, saya nggak ngerti cara beli jual, nih, Pak, di kripto. Nggak apa-apa. Di sini kita siapkan, kita bantu dengan yang namanya Moonbot, teman-teman. Nah, Moonbot ini adalah proyek kita, teman-teman. Disclaimer dulu ya, tapi teman-teman ya, ini robot ya kan? Nah, tapi di sini teman-teman, Moonbot itu tidak menghimpun dana. Nah, itu kuncinya. Moonbot itu tidak menghimpun dana. Dana kita itu ditempatkan di wallet exchanger masing-masing. Exchanger itu apa, Pak? Wallet exchanger. Kayak contohnya teman-teman, kalau mau nyimpen duit rupiah pakai di Bank Indonesia ya, atau maksudnya kayak BCA, BNI, BRI, dan sebagainya, dan kawan-kawan. Kalau teman-teman mau uh, beli dolar, teman-teman, atau nyimpen dolar, teman-teman harus punya rekening dolar, gampangnya gitu. Kalau teman-teman mau nyimpen kripto, teman-teman harus punya exchanger kripto. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman bisa transaksi di sini, dananya nggak disetor ke Moonbot, teman-teman. Nggak ke kami, gitu istilahnya. Duit teman-teman itu disetorkan ke wallet exchanger masing-masing. Kalau teman-teman pakai Binance, silahkan pakai Binance. Binance itu, by the way, nomor satu di dunia ya untuk saat ini ya. Terbesar di dunia. Ya, teman-teman kalau mau pakai itu silakan. Kalau saya pakai itu, ya. Atau teman-teman pingin pakai toko kripto, boleh juga pakai toko kripto. Itu di Indonesia, ya. Bebas, suka-suka kalian aja, ya. Nah, Moonbot juga tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun. Iya, tidak mungkin fix ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nyari sesuatu yang fixed income, sorry, bukan ini tempatnya. Banyak yang aneh-aneh di luar. Itu namanya fixed income. Nah, tapi kalau di sini kita real trading. Karena transaksi dan duit kita itu ada di Binance. Duit atau transaksi kita ada di toko kripto. Contohnya seperti itu, teman-teman. Ya, artinya duit teman-teman ya di tempat yang paling benernya, gampangnya kayak gitu loh. Tidak dipegang oleh si yang melakukan transaksi. Moonbot pun tidak bisa menarik dana teman-teman, gitu loh. Moonbot tutup pun, CEO dari Moonbot pun ini tiba-tiba kayak serakah, kalap, dan sebagainya. Ya, istilahnya Moonbot juga tidak bisa narik gitu loh. Gelap mata, tidak bisa narik. Jangan percaya dengan omongan orang, jangan percaya dengan janji-janji manis dan sebagainya, tapi teman-teman pelajari polanya, skemanya. Memungkinkan nggak itu terjadi? Gitu loh. Ya, pahami dulu. Nah, selanjutnya saya ngomongin bahwa tentang potensinya. Ya, nah ini adalah teman-teman saya yang sudah bergabung nih teman-teman. Ya, kita bisa lihat semua transaksinya itu kita transparan, bisa dilihat di Moonbot-nya, teman-teman bisa cek, di Binance-nya pun teman-teman bisa cek. Ya, singkat cerita seperti ini, ya, grafik bukan grafik, hasil di atas itu tidak mencerminkan profit di masa depan. Ya, lanjut dulu. Ini teman-teman saya juga yang sudah bergabung, ada yang modal 10.000, ada yang modal 1.000, 10.000, 100.000 ya. Nah, hasilnya beda-beda teman-teman. Ada yang profit 9%, ya boleh. Ada yang profit 11%, ya. Ada yang profit 14% sebulan, oke, nggak masalah. Ya, sekali lagi, gambar di atas tidak mencerminkan profit di masa depan. Teman-teman gabung sekarang, bisa jadi bulan depan hasilnya lebih besar, bisa juga bulan depan hasilnya lebih kecil. Itu bisa terjadi karena kita real market. Market itu ya sesuka-suka dia gitu loh. Suka-suka dia. Kalau dia lagi volatile, geraknya gila-gilaan, ya mungkin hasilnya gede. Kalau dia geraknya lagi kayak nggak hidup lah, kayak apa ya, denyut yang kayak nggak ada denyutnya gitu, cuman fit gitu. Nah, itu mungkin profitnya kecil atau hampir nggak ada gitu. Ya, sampai saat ini sih nggak ada setiap bulan yang hasilnya nggak ada sih gitu. Sebagai contoh, November kemarin saya hitung saya dapat 12%. Kalau Desember, market kan wajar ya akhir tahun ya, hasilnya juga nggak signifikan yang gimana-gimana banget. Tapi lumayan sih, saya dapat 4% loh, saya hitung. Dapat $1.300 dari modal 5.000. Lumayan loh. Lumayan banget, itu sebulan itu 45% loh sebenarnya. Ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat eh sorry sorry, saya salah itu. Jadi intinya Desember itu saya dapat 4%, ya. Desember dapat 4%, terus kalau saya hitung bulan Januari itu per kemarin itu saya udah dapat 7 sampai 8%, teman-teman. Lumayan ya.
Kalau saya lihat dari saya join pertama kali dalam waktu 5 bulan, kurang lebih saya udah dapetin ya 20-an% lah teman-teman. 24%. Jadi sebulan itu kurang lebih 5% lah kalau dipukul rata. Lumayan loh. 5% kali 12 bulan 60%. Mau naruh di mana 60% sebulan? Jadi kalau teman-teman punya 100 juta, kalau asumsi persenan kayak saya, setahun dapat 60 juta. Punya 1 M, setahun dapat 600 juta, ya kan? Ini asumsi loh ya. Tidak mencerminkan profit di masa depan. Bisa jadi lebih besar, bisa juga lebih kecil loh. Cuman saya ngomongin by data yang saya punya aja gitu ya teman-teman ya. Sip. Nah, next. Nah, ini hasil teman-teman kami juga yang sudah gabung, ada yang profitnya beda-beda nih. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Sekali lagi, do your own research dulu ya. Oke, next. Nah, tapi kalau saya ngomongin profit-profit doang nggak fair dong. Saya harus ngomongin resikonya juga. Iya dong, jelas ya kan. Nah, di sini kita punya 3 resiko. Teman-teman timbang-timbang deh, mana yang oke gini. Maksudnya potensi sama resiko kira-kira worth it atau enggak untuk dikerjakan. Kalau tidak worth it, jangan dikerjakan. Tapi kalau worth it, ya ayo kontak ke saya aja. Kita ngobrol. Sip? Nah, di sini yang pertama, resiko pertama adalah masa tunggu atau floating. Nah, masa tunggu atau floating ini apa? Gampangnya kayak teman-teman beli emas harganya pas 1 juta. Turun harganya ke 800.000. Nah, teman-teman rugi atau enggak? Pertanyaannya. Enggak, teman-teman. Enggak rugi. Selama teman-teman tidak jual. Kalau teman-teman tidak jual, tunggu aja setahun, 2 tahun, 3 tahun. Harga emas naik loh ke 1,2 juta. Nah, teman-teman baru jual. Ya, itu untung kan? Tapi teman-teman harus ada namanya apa? Masa tunggu. Gitu loh. Ya, jadi ini contohnya teman-teman beli di sini nih. Harganya turun. Ya udah, jangan dijual dulu. Teman-teman harus sabar menunggu masa tunggu atau floating sampai harganya naik lagi. Nah, seperti itu teman-teman konsepnya. Ya, naik, turun, ya udah jangan dijual. Kecuali teman-teman BU ya. Ini bisa dicairkan kalau teman-teman BU. Nah, yang kedua, ada yang namanya resiko exchanger-nya tutup. Tempat teman-teman taruh duit itu tutup. Tapi ibarat kalau nomor satu di dunia gitu loh. Teman-teman kalau main kripto, tanya ke kenalannya yang main kripto, teman-teman pasti dianjurkan ya inilah yang terbaik gitu loh. Tapi ya suka-suka kalian aja sih sebenarnya. Bebas ya. Tapi kalau saya dan teman-teman lain biasanya pakai Binance. Ini nomor satu di dunia. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai toko kripto, ini yang ada di Indonesia. Yang punya itu orang terkaya nomor 136 di dunia. Dan kemarin pas acara B20, Pak CZ namanya, itu diundang untuk jadi pembicara di B20 sebagai ahli di bidang kripto. Mengomentari pajak kripto di Indonesia dan sebagainya. Teman-teman silakan cari di Google. CZ ya B20 Indonesia. Itu ada video YouTube-nya. Teman-teman cari aja gitu loh. Maksudnya kenapa sih saya dan teman-teman itu uh, lumayan pede lah istilahnya gitu loh. Saya dan teman-teman lain, kenapa sih lumayan pede mempercayakan duit kami naruhnya di Binance? Karena Binance itu nomor satu di dunia gitu teman-teman. Juara satunya Binance, juara duanya aja uh, kalau juara 2 sampai juara 10 digabungin jadi satu, tidak sebesar Binance. Terlalu besar dia gitu. Dan anyway toko kripto ini juga sebenarnya udah dibeli sama Binance. Ini gila banget teman-teman. Dan yang ketiga ada risiko namanya coin crash. Ya solusinya ya kita main koin-koin yang terbaik aja. 3 terbesar Binance, Bitcoin, Ethereum, BNB, atau teman-teman pilih 10 terbesar. Ya idenya seperti itu aja. Tapi di sini ada 3 risiko ini, teman-teman timbang-timbang nih. Oh potensinya lumayan nih. Setahun saya dapat sekian misalkan kayak gitu ya. Nah resikonya kayak begini bisa dimengerti dan wajar sekali resiko ini ada gitu loh. Namanya berbisnis, resiko pasti ada kan. Tapi besar kecil ya tergantung teman-teman. Contoh, teman-teman kalau misalkan kemana-mana, naik mobil, naik motor, ada resiko nggak? Ada. Tapi teman-teman tetap naik mobil, kenapa? Ya karena teman-teman tahu tahu resikonya itu adalah hal yang wajar kalau keluar rumah. Gampangnya kayak gitu kan. Nah ini sama teman-teman. Nah tapi pertanyaan saya satu teman-teman. Ada nggak kemungkinan Moonbot ini seandainya tutup nih? Moonbotnya tutup. Ownernya berasa duitnya udah banyak akhirnya tutup kabur ceritanya kayak gitu. Kira-kira duit teman-teman itu bagaimana nasibnya? Jawabannya adalah duit teman-teman tetap ada di exchanger kripto yang teman-teman pakai. Gampangnya masih tetap di rekening kalian. Kenapa? Moonbot itu nggak bisa narik, teman-teman. Nggak bisa. Duit teman-teman itu kan utamanya di Binance sama toko kripto nih, kalau teman-teman pakai dua ini. Ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, ini konsep dari averaging, teman-teman. Moonbot ini sistemnya averaging. Maksudnya apa? Kalau beli itu tidak langsung uh, segepok di awal. No, nggak seperti itu. Punya duit $800 nih misalkan. Ya, kita nggak kayak gitu sistemnya, teman-teman.
$800 beli di awal, setelah berapa lama, ternyata untungnya nggak ada. Karena ternyata marketnya naik turun, balik lagi ke harga awal gitu loh. Tapi kalau kita sistemnya ada nyicil, teman-teman. Punya $800, beli 100, beli 100, beli 100, beli 100, dan sebagainya. Itu contoh doang ya, teman-teman ya. Intinya kita mengambil harga rata-rata naik turun, naik turun, naik turun ini, tahu-tahu kita dapat harganya lebih rendah, harganya lebih bagus. Sehingga kita dapat keuntungan yang maksimal, teman-teman. Saya pernah baca, averaging ini sebenarnya adalah teknik yang bisa dibilang paling praktis buat orang yang nggak ngerti trading dan sebagainya. Kalau teman-teman mau main saham, teknik averaging ini istilahnya adalah teknik yang cukup oke juga loh, teman-teman. Ya, untuk suatu aset atau suatu hal yang teman-teman yakin, eh, yang teman-teman pede bahwa ini punya nilai yang bagus ke depannya gitu loh. Oh, saya suka dengan emas. Saya yakin emas itu harga beberapa tahun ke depan harganya akan melonjak tinggi. 10 tahun, 20 tahun dari sekarang harganya akan tinggi. Ya udah, teman-teman tiap bulan nyicil aja. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Cicil aja terus. Ya, harga emas kecenderungannya pasti akan naik, ceritanya kayak gitu loh. Sehingga teman-teman akan mendapatkan harga yang baik, dan logikanya kalau teman-teman nyicil 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 beli 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 kayak gitu, teman-teman akan dapat harga rata-rata yang bagus, sehingga teman-teman dapat untungnya itu maksimal. Gitu dong ya. Ngerti ya? Ini gerakan nabung kripto, gampangnya kayak gitu. Kalau yang tadi saya kasih contoh gerakan nabung emas. Sip, next ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa bandingkan. Ini di kanan ini Moonbot ya, teman-teman. Moonbot. Sedangkan yang di sini itu Binance. Binance. Nah, teman-teman harusnya gini. Apa yang terjadi di Moonbot, teman-teman harus bisa bandingkan sama apa yang ada di Binance. Bener ya? Kayak ceritanya, teman-teman transfer duit ke orang, ceritanya gitu loh. Ya, teman-teman harus bisa lihat itu di rekening koran. Kalau misalkan tidak ada di rekening koran, artinya tidak terjadi transaksi. Ngaco, palsu itu transaksi, gampangnya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman harus bisa bandingkan. Di kanan ada transaksi koin, misalkan ada. Nah, teman-teman bandingkan, ini jam 16.30. Ya udah, ini 16.30 juga kok. Sama kan? Tanggal, hari, semua sama. Contoh, ini Solana ya. Nah, jam berapa? 16.02.22. Nah, ya udah kita bandingin aja. 16.02.22. Solana. Sama ya. Artinya ujung dunia manapun pasti akan setuju bahwa transaksi ini real, teman-teman. No debat, 1000%. Kayak gitu loh. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh transaksi dari Moonbot, teman-teman. Dia akan membantu proses beli, jual, beli, jual, beli. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Semua secara otomatis. Teman-teman kalau mau lakukan sendiri bisa nggak? Bisa, teman-teman. Nggak ada masalah, teman-teman bisa. Tapi, ya ngapain? Biarkan aja kita punya asisten pribadi yang bantu kita melakukan transaksi beli dan jual. Moonbot itu yang bekerja, teman-teman yang menikmati, yang jalan-jalan, gampangnya gitu. All is autopilot. Buy on lower price, sell on higher price. Mantap ya. Next. Nah, ini adalah perusahaan kami, teman-teman. Ada PT Maju untuk Negeri, ada PT Sukses Integritas Perkasa. Maju untuk Negeri ini mensuplai Moonbot, sedangkan Sukses Integritas Perkasa kita juga menyediakan produk fisik, teman-teman. Produk fisiknya apa? Serum wajah. Jadi gampangnya, teman-teman, dompetnya tebal, ya, ya mudah-mudahan ya, dompetnya tebal, tetapi teman-teman juga wajahnya ganteng dan cantik. Gampang kayak gitu. Wah, Pak, kenapa sistem dua perusahaan kayak gitu? Iya, karena produk digital sampai detik ini harus berdiri, nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Harus dikombin seperti ini. Oke, nice. Lanjut. Nah, di sini paket kita ada 3. Basic, Advance, dan juga Pro. Bedanya apa? Bedanya adalah dari harga, ya kan? Ya iya dong. 2,3 juta, 11,5 sama 23 juta. Nah, kemudian apa? Kemudian, nah kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman dapat 2 serum, ini dapat 10 serum, ini dapat 20 serum. Nah, udahlah, guyur mandi. Nggak bercanda ya teman-teman ya. Nah, serum wajah ya ini teman-teman ya. Nah, dan di sini teman-teman, kita ini seperti kalau basic, advance, sama pro, saya senangnya kayak gini teman-teman. Saya suka dengan bisnis yang autopilot. Saya senang dengan bisnis seperti kayak franchise dan lain-lain. Ini konsepnya mirip kayak teman-teman franchise, Indomaret franchise, bisnis-bisnis makanan atau apa gitu. Mirip banget. Teman-teman keluarin biaya franchise di awal, ya. Habis itu teman-teman setiap ada hasil, teman-teman bagi hasil sama dia. Ya, bener tuh. Teman-teman silahkan pelajarin sistem Indomaret dan lain-lain. Konsepnya sama seperti itu, teman-teman. Nah, di sini basic teman-teman itu seperti menyewa, seperti kayak franchise untuk 1 tahun. Gampangnya kayak gitu. Nah, advance, ini teman-teman harga boleh 5 kali. Tapi di sini dapat ekstra 5 plus 2, jadi 7 tahun. Nah, gitu ya. Ini anyway robot.
robotnya ya teman-teman ya. Depositnya nanti di luar ini ya. Nah, kemudian untuk paket Pro ini Ultimate Mode. Jadi bukan Ultimate Mode, sorry yang ini. Lifetime teman-teman, seumur hidup. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini istilahnya kayak franchise 1 tahun, 7 tahun ini seumur hidup franchise-nya. Ya, di sini kita ada bagi hasil 80-20 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman untung 100, $80 itu bagian teman-teman, $20 itu akan diambil untuk nanti ada pembagiannya. Ya, teman-teman ya. Dan di sini yang membedakan basic, advance sama pro apa? Yang pertama dari harga, kedua dari masa pakai, dan yang ketiga itu dari segi eh, mode ya, fitur-fitur. Basic, advance, dan juga pro, intinya teman-teman nanti kita diskusi aja. Kalau teman-teman bingung mau nanya ke saya, langsung kita by chat aja ya, atau by call, atau ketemu juga boleh ya teman-teman ya. Intinya di paket basic ini kita eh, ada standard mode, sedangkan untuk advance dan juga pro nanti ada mode ultimate ya. Intinya pada akhirnya ini akan memberikan, diharapkan bisa memberikan profit yang lebih besar untuk kita. Gitu teman-teman. Nanti juga ada fitur auto saving, auto staking, ada sistem grouping koin, trailing profit. Soon ya teman-teman ya. Ini luar biasa banget teman-teman. Ya, dan ini akan jadi sangat luar biasa teman-teman. Oke teman-teman. Eh, nanti teman-teman, hari ini saya ada ngebahas tentang marketing plan. Jadi saya senang banget dengan yang namanya bisnis afiliasi teman-teman. Karena bisnis afiliasi ini istilahnya satu bisnis yang memungkinkan kita sebagai pengguna kita puas nih dengan produknya gitu ya. Dan kalau misalnya kita mereferensikan produk ini ke orang lain, kita akan mendapatkan sesuatu gitu loh. Sesuatunya, saya senang dengan produk keuangan, saya senang dengan bisnis afiliasi. Kenapa? Karena namanya bisnis keuangan tidak akan pernah berhenti gitu loh. Semua orang sampai kapanpun akan senang dengan yang namanya uang gitu loh. Tidak kenal kelas, ada orang kelas atas, orang kelas menengah, orang kelas yang kurang dan sebagainya. Semua orang butuh yang namanya money, istilahnya kayak gitu. Ya, dan kemudian kalau kita ngomongin eh, apa namanya ya, segala sesuatunya lah istilahnya. Ya, kita Moonbot ini adalah satu produk yang sangat menarik menurut saya teman-teman. Karena teman-teman hanya sebagai pengguna produk saja teman-teman sudah bisa mendapatkan manfaat dari segi keuangan teman-teman. Tapi ketika teman-teman menjalankan bisnisnya, nanti akan ada potensi yang besar sekali. Itu alasan saya dan teman-teman ini sebenarnya sedang mencari orang-orang yang memang punya satu visi dengan kami. Ya, buat teman-teman yang memang ingin menjalankan atau ingin mungkin merubah hidupnya, atau yang istilahnya teman-teman ingin coba apa ya, mungkin hidupnya biasa-biasa aja teman-teman di tahun 2023 ini. Ayo coba coba buka pikirannya, kosongkan gelasnya, nanti malam ya. Hari ini Chinese New Year ya teman-teman ya, kebetulan ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Biarkan Chinese New Year ini menjadi berkat buat kita semua, sehingga teman-teman coba kosongkan pikirannya, nanti malam kita ngobrol tentang potensi bisnisnya seperti apa. Ya, ini bisnis yang akan jadi sangat besar teman-teman. Mungkin teman-teman berharap dapat income jutaan aja per bulan. Tetapi di sini kalau teman-teman serius jalankan di sini, saya akan kasih tahu bagaimana teman-teman bisa cetak 100 juta pertama, 1 miliar pertama, bahkan 10 miliar pertama. Saya tidak ngomong muluk ya teman-teman.